Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, marilah kita bahas pelajaran yang keempat, kelas 1, bersih itu sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mari bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita membahas pelajaran bersih itu sehat. Jika kalian kotor, baik badan, pakaianmu, segera cucilah dengan air bersih. Jadi anak-anak, kalau kamu pakaianmu, badanmu kotor, harus segera dicuci dengan air yang bersih. Anak-anak, tahukah kamu tata cara bersuci? Bersuci itu artinya menghilangkan kotoran dan najis. Jadi menghilangkan kotoran dan najis itu artinya bersuci. Saya ulang, bersuci itu artinya menghilangkan kotoran dan najis. Bersuci itu menggunakan air. Jika tidak ada air, bisa menggunakan tisu, batu, kayu, daun yang kering, dan lain sebagainya. Macam-macam bersuci. Macamnya bersuci banyak. Yaitu yang pertama mandi. Pernah mandi anak-anak? Kamu sehari mandi berapa kali? Sehari harus mandi 2 kali. Minimal itu mandi 2 kali, pagi dan sore. Badan yang kotor harus mandi, sebab mandi itu membuat tubuh menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang tata cara mandi. Tata cara mandi yang pertama, ketika masuk WC, masuk kamar mandi, minimal baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, basahi seluruh badan atau tubuh dengan air yang bersih, mestinya air yang bersih. Setelah disiram air, gunakan sabun mandi. Mari basuh dengan air, gosok dengan sabun mandi. Mari disabun, bersihkan kembali dengan air. Ini wis dibasuh dengan air kembali, dirasa sudah enak, nyaman. Kemudian keringkan badanmu dengan handuk. Itu tata cara mandi. Yang kedua, istinja.
Istinja itu artinya membersihkan kotoran setelah buang air besar atau kecil. Tata cara istinja. 1. Setelah buang air, bersihkan dengan air sampai bersih. Dibersihkan dengan air yang bersih sampai bersih. Yang 2, jika tidak ada air, menggunakan batu, tisu, kayu. Kalau kayu ya, kalau tidak ada air batu, kalau tidak ada batu ya tisu, tidak ada tisu ya kayu, tidak ada kayu ya daun kering. Jika kamu berada di hutan jauh dari air, yang ada cuma kayu atau daun kering, ya gunakan daun itu, batu atau daun kering. Nah, kalau ada air, ya, air yang utama untuk bersuci. Anak-anak diperhatikan. Sekarang kalau sudah bersih, hidup itu harus bersih. Anak muslim harus bersih dan suci. Sekarang apa yang harus dibersihkan dan disucikan? Yang pertama, nomor 1, badan kita. Yang kedua, pakaian kita. Yang ketiga, tempat kita. Badan harus selalu bersih dan suci. Dengan cara apa? Badan harus bersih dan suci itu dengan cara mandi. Tadi sudah saya terangkan tentang mandi. Kemudian giginya digosok dengan pasta gigi atau gosok gigi dengan pasta gigi. Kemudian mencuci tangan, termasuk bersuci atau bersih, hidup bersih. Kemudian yang 4, memotong kuku. Kukunya, kalau kukunya panjang harus dipotong, sebab kuku itu digunakan garuk-garuk banyak kotoran. Nah, kotorannya menimbulkan penyakit. Itu tadi mengenai suci bersih dari badan. Sekarang pakaian. Pakaian yang kotor juga harus dicuci dengan sabun. Pakaian kalau kamu pakai sehari banyak keringat, ya setelah itu dicuci dengan sabun. Newes dicuci dengan sabun, dibilas. Setelah dibilas berapa kali, kemudian digerojok dengan air. Setelah itu dijemur supaya kering. Kalau pakaian itu tidak dicuci, tidak dibersihkan, tidak dicuci, keringat itu akan timbul ngeplek putih, itu akan menimbulkan penyakit gatal-gatal dan lain sebagainya, dan baunya pun tidak sedap. Untuk itu pakaian yang kotor, yang dipakai sehari banyak keringat, harus segera dicuci. Kemudian yang 3, tempatmu, mungkin tempat ibadah juga harus bersih dan suci. Cara membersihkan tempat dengan cara apa? Yang pertama disapu, kemudian dipel. Kalau sudah itu tempatmu itu akan menjadi bersih dan suci. Nah, perhatikan, kalau kita sudah bersuci bersih, badan, pakaian, tempat sudah bersih, maka hidup itu selalu sehat. Sesuai dengan pepatah,
Bersih itu pangkal sehat, atau kebersihan itu pangkal kesehatan. Kemudian an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Itu anak-anak, marilah kita berusaha agar hidup itu selalu bersih dan suci. Orang yang selalu hidupnya bersih akan dicintai oleh Allah, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh teman-temannya. Sebaliknya nek kotor, baunya enggak enak, juga dibenci oleh Allah, dibenci oleh teman-temanmu dan juga Tuhan. Demikian pelajaran tentang bersih itu sehat. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di YouTube. Itu mari kita di video ya. Nah, dapat dilihat di video. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.